Selamat pagi. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang apa sih reproduksi itu. Reproduksi adalah proses saat manusia atau makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Yang kedua, penyakit pada sistem reproduksi. Penyakit pada wanita yaitu kanker serviks. Yang kedua, myoma uteri. Penyakit pada laki-laki, hidrokel dan bolonitis. Yang pertama, alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki dibagi dua. Yang pertama, alat reproduksi bagian luar merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Yang kedua, alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat dilihat secara langsung. Yang pertama adalah penis. Penis merupakan organ reproduksi dalam reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum merupakan bagian yang berbentuk seperti kantong dan di dalamnya terdapat testis yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang ketiga adalah testis. Testis adalah bagian yang bentuknya seperti bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Testis berfungsi sebagai tempat memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat adalah epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma kurang lebih 4 cm. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima, vas deferens, saluran panjang yang menghadap dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi untuk menyambungkan epididymis dan uretra. Yang keenam adalah uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari sistem reproduksi dan berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang ketujuh adalah kelenjar vesicula seminalis. Bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedelapan, kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih yang berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kesembilan, kelenjar koper. Kelenjar koper adalah bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat dan berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Yang kedua adalah alat reproduksi pada perempuan. Alat reproduksi perempuan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat reproduksi bagian luar. Alat reproduksi perempuan yang terletak di bagian luar yaitu vulva dan labia. Vulva yaitu satu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut labium. Yang kedua, alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi bagian dalam perempuan antara lain ovarium dan saluran reproduksi. Yang pertama, ovarium, bagian yang berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah yang terletak di samping kiri dan kanan rahim, berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Yang kedua, sel telur atau tubuh Fallopi merupakan saluran berukuran 10 cm yang menghubungkan ovarium dan rahim. Yang ketiga, infundibulum merupakan struktur yang berbentuk corong dan ujung dari tubuh Fallopi. Yang keempat adalah rahim. Rahim atau uterus. Rahim atau uterus merupakan struktur yang berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya janin selama kehamilan. Yang kelima adalah endometrium. Endometrium adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan melurus saat menstruasi. Yang keenam adalah serviks. Serviks adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketujuh, vagina.
merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran yang mengalirnya darah menstruasi, dan saluran luarnya bayi. Yang kedelapan adalah fimbriae. Fimbriae adalah struktur berjumpai seperti jari jemari yang berfungsi sebagai menangkap sel telur. Saja presentasi dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.